Selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai sebuah alat atau equipment yang sangat penting bagi sebuah mesin induk penggerak utama kapal yang disebut gearbox. Gearbox ini adalah sistem yang dipakai untuk mesin 4 tak, di mana cara kerjanya adalah hubungan tidak langsung di dalam sistem maneuvering. Kenapa? Karena dia memakai gearbox. Nah, di dalam gearbox ini ada peralatan-peralatan yang sangat penting. Yang pertama adalah main shaft atau output shaft. Di mana main shaft atau output shaft ini adalah berperan sebagai tempat dudukan bearing, bantalan-bantalan, dan gear synchro mesh. Dan dia berhubungan dengan as propeller atau tail shaft. Nah, di dalam konstruksi mesin induk 4 tak ialah ketika ada crankshaft, maka crankshaft itu berkoneksi dengan gesing coupling. Kemudian ada flywheel di situ. Selanjutnya, dari gesing coupling ini berkoneksi dengan intermediate shaft. Dari intermediate shaft dihubungkan dengan input shaft dari gearbox. Jadi ketika putaran engine berputar, lalu daya atau putaran dari crankshaft ini akan diterima oleh input shaft. Kemudian input shaft ini memberikan kepada output shaft. Karena output shaft ini berkoneksi dengan tail shaft atau as propeller. Nah, di dalam gearbox ini ada pinion gear maju, pinion gear mundur, dilengkapi dengan pembalik arah putaran. Pinion gear mundur dan pinion gear maju dan posisi netral shaft, pinion gear ada di situ. Maka di dalam pinion gear ini ada centered plate dan steel plate. Centered plate dan steel plate ini punya peranan cukup penting. Dia diletakkan cara bersusun di pinion gear. Centered plate, steel plate, centered plate, dan steel plate. Centered plate ini bahannya adalah tembaga atau bronze, di mana di situ ada alur-alur tempat melewati hydraulic oil. Kemudian di atasnya ada steel plate. Jadi ketika ada tekanan oli yang 21 kilo itu untuk menggerakkan reduction gear, maka dia akan masuk di celah-celah daripada centered plate. Dan selanjutnya steel plate yang dari baja itu akan menekan centered plate. Dan terjadilah kenaikan tekanan. Dan ada reaksi maju atau mundur dari gearbox itu. Jadi centered plate dan steel plate ini sangat penting bagi sebuah gearbox. Karena ditempatkan di pinion gear maju, pinion gear mundur, netral, dan pembalik arah putaran. Jadi sangat penting. Andai kata pada saat pengoperasian dan ternyata lambat sekali gearbox bereaksi, ketika kita memberikan posisi kapal maju dan sangat lambat bereaksi, maka indikasi itu bisa terjadi disebabkan karena centered plate atau steel plate sudah oval. Sehingga tekanan olinya tidak terlalu deras, tidak kencang untuk memberikan tekanan kepada centered plate dan steel plate sehingga reaksinya sangat lambat. Yang pertama. Yang kedua, di gearbox itu ada indikasi bahwa di situ ada namanya ratio gearbox. Ratio gearbox adalah perbandingan putaran antara engine dengan as propeller. Karena tidak sama. Ketika
rasio gearboxnya 4:1 atau 5:1 atau 3,5:1 sesuai dengan maker yang telah ditulis oleh pembuat gearbox itu. Andai kata 4:1 rasio gearbox dan putaran engine adalah 500, maka tentu putaran as propeller adalah putaran engine dibagi rasio, bagi 4. Maka putaran as propeller adalah 500 bagi 4 sama dengan 125 putaran per menit. Inilah yang disebut rasio gearbox atau perbandingan putaran antara mesin dan gearbox dan as propeller. Yang perlu kita ingat bahwa putaran engine, di nameplate putaran engine katakanlah 500. Sementara outputnya adalah 3000 kilowatt. Maka gearbox juga sama. Gearbox juga putarannya 500, outputnya tetap 3000. Tetapi perubahan daripada RPM ini akan terjadi apabila engine diberikan beban. Sehingga ada penurunan putaran. RPM yang tadi 500, karena ada rasio gearbox di situ, maka terjadi penurunan putaran. Di mana putaran as propeller adalah 500 dibagi 4, maka 125 putaran per menit. Kalau bicara gearbox berarti bicara as propeller, berarti bicara propeller. Nah, dengan perhitungan RPM as propeller ini, maka kita bisa menghitung kecepatan baling-baling atau kecepatan kapal pada waktu kita jaga. Bicara propeller berarti bicara pitch propeller. Pitch propeller ini adalah salah satu nilai yang telah ditentukan oleh maker pada saat pembuatan itu propeller. Jadi kalau pitch propellernya 3,8 meter, maka itu telah ditentukan oleh maker. Bisa 3,8, bisa 4, dan seterusnya. Saya ambil contoh saya 3,8 meter. Artinya, pada satu kali putaran as propeller, maka kapal akan maju atau mundur sebesar nilai pitch, itu 3,8 meter. Nah, ini tergantung dari putaran. Kalau putarannya 400, otomatis kecepatannya berubah. Tetapi pitch-nya tetap. Pitch-nya tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Karena tipe mesin ini dia memakai propeller yang FPP, Fixed Pitch Propeller. Karena blade propeller itu dilas mati, di hook daripada propeller, sehingga dia tidak berubah. Maka disebut adalah pitch tetap. Kalau begitu kita bisa menghitung berapa kecepatan baling-baling kita. Di mana rumus daripada kecepatan baling-baling ialah 60 kali N propeller kali pitch propeller dibagi 1852. Sama dengan berapa knots. Nah, kecepatan baling-baling ini bisa kita sebutkan average speed engine atau kecepatan rata-rata dari engine. Dan ini sama dengan GPS yang punya teman-teman di deck. Sama. Kecepatan baling-baling itu sama. Jadi kita tidak perlu tanya lagi kepada teman-teman di deck berapa GPS-mu. Kita bisa hitung. Sebagai engineer kita bisa hitung itu. Dalam tanda kutip bahwa apabila terjadi ombak dan angin dari belakang atau dari depan, maka otomatis kita bisa menghitung slip propeller. Menghitung slip propeller karena ada hambatan. Tapi dasar perhitungan kita adalah N propeller, kecepatan kapal atau kecepatan baling-baling sama dengan 60 kali N propeller kali pitch propeller dibagi 1852. 1852 artinya 1 mil laut sama dengan 1852 meter. Maka kita bagikan yang itu. Jadi kecepatan baling-baling atau N propeller itu sama dengan 60 kali N propeller dibagi 1852.
maka dapatlah berapa knots untuk kecepatan baling-baling pada waktu kita jaga. Kalau mau lebih akurasi lagi, kita bisa hitung slip. Di mana rumus slip adalah average speed by engine atau kecepatan baling-baling dikurangi SOG, speed overground, dibagi dengan average speed by engine. SOG ini dari mana? Itu ada baringan yang dibuat oleh teman-teman kita di bridge. SOG. Di GPS sudah telah ditentukan SOG-nya berapa. Berarti itu baringannya itu. Lalu menghitung slip propeller. Ialah average speed by engine dikurangi SOG dibagi average speed by engine kali 100%. Karena slip baling-baling itu selalu dalam satuan presentasi. Misalkan begini, kecepatan baling-baling saya menurut hitungan saya di kamar mesin adalah 16 knot. 16 knot. Mestinya kapal saya berjalan dengan kecepatan 16 knot karena reaksi baling-baling seperti itu. Tapi ternyata SOG-nya lain. Kita tanya sama teman-teman di dek, SOG-nya 15. Berarti kan ada perbedaan. Putaran baling-baling saya dan kecepatan baling-baling yang saya punya adalah 16. Tapi ternyata teman-teman di dek itu punya kecepatan SOG, speed of overground adalah 15. Ini menandakan bahwa slipnya adalah plus. Karena slip itu ada dua, bisa plus bisa minus. Slipnya plus. Kenapa plus? Karena kecepatan kapal, kecepatan baling-baling saya mestinya 16. Tapi ternyata karena ada hambatan sehingga cuma 15. Maka slipnya adalah plus. Hambatan dari depan. Melawan ombak dan angin. Sebaliknya juga begitu. Kalau kecepatan baling-baling saya 16 dan SOG-nya 20, ini berarti slip propeller adalah minus. Karena mestinya kecepatan baling-baling saya cuma 16 saja. Tapi karena dorongan ombak dan angin dari belakang, sehingga speed overground-nya menjadi 20. Maka slipnya adalah minus. Ini yang perlu kita tahu sebagai engineer. Engineer harus tahu itu, bisa menghitung itu. Karena ini ada korelasi dengan bagaimana cara menghitung pemakaian bahan bakar. Kita menghitung pemakaian bahan bakar dengan memakai rumus ini. Aktualisasinya begitu. Karena dengan rumus ini kita bisa menghitung. Andai kata jarak tempuh dari Jakarta ke Surabaya ada 500 nautical mile. Dengan kecepatan kapal saya katakan 16. Kecepatan baling-baling 16. Maka tentu saya bisa hitung berapa steaming time-nya. Berapa waktu tempuhnya pada waktu Jakarta ke Surabaya. Dengan dia punya jarak tempuh adalah atau distance-nya adalah 500 nautical mile. Berarti kita masukkan rumusnya S sama V kali T. S sudah ada, jarak sudah ada, kecepatan sudah punya. Maka T kita bisa dapat. Di mana T sama dengan jarak tempuh atau distance dibagi kecepatan. Maka dapatlah berapa jam dari Jakarta ke Surabaya. Kemudian kalau di dalam instruksi manual buku kita dicantumkan di situ, pemakaian bahan bakar per day adalah 10,7 ton, katakanlah begitu. Maka kita mudah untuk menghitung. Kita mudah untuk menghitung pemakaian bahan bakar yang disiapkan dalam perjalanan Jakarta ke Surabaya. Waktu tempuh kita sudah dapat. Waktu tempuh berapa jam kita sudah dapat. Tinggal kita kalikan saya dengan pemakaian bahan bakar. Kalau bahan bakar dalam bentuk 10,7 ton per day, maka kita rubah dulu menjadi per jam. Dibagi 24.
maka dapatlah per jam. Kemudian kita kalikan dengan waktu tempuh, maka dapatlah pemakaian bahan bakar dalam waktu tempuh Jakarta ke Surabaya. Kan sangat mudah sebetulnya. Nah, engineer harus bisa menghitung itu. Harus bisa. Jangan sampai bahan bakar kita habis di tengah jalan, kita nggak tahu. Kan begitu. Yang kedua, kita dapat mempersiapkan di pelabuhan tujuan saya mau bangkit berapa. Kan ada ROB, remaining on board. Berangkat berapa, tiba berapa, kita ROB-nya berapa, nah kita bisa minta untuk persiapan ke pelabuhan lain. Justru itu maka kita harus menghitung itu secara detail. Ya, nah inilah gearbox. Gearbox adalah merupakan satu peralatan yang sangat penting bagi sebuah mesin induk yang sistem olah geraknya adalah hubungan tidak langsung karena dia melalui gearbox. Nah, di dalam gearbox itu ada centered plate, ada steel plate yang bisa mengatur pergerakan itu. Lalu tekanan oli yang akan memberikan kepada centered plate dan steel plate ini adalah memakai friction pump. Friction pump. Nah, friction pump ini akan memberikan sistem pelumasan dua. Yang pertama untuk pelumasan 4 kilo, hanya untuk memberikan pelumasan kepada bantalan, bearing, dan synchronous gear yang ada di output shaft. Lalu dari pompa ini juga akan memberikan tekanan kepada centered plate dan steel plate. Jadi satu pompa bisa mengatur dua sistem. Untuk pelumasan yang 4 kilo dan pelumasan yang 19 sampai 21 kilo. Perawatan gearbox hati-hati, memperhatikan saringan gearbox atas dan bawah, memperhatikan servo silinder, karena servo silinder yang akan memberikan komando maju, stop, dan mundur, memberikan komando kepada centered plate untuk bekerja. Kemudian perawatan lagi yang sangat penting adalah kita memperhatikan air control valve. Penting. Kalau ada sili yang bocor, otomatis pemasukan udara atau supply untuk menggerakkan servo akan jadi masalah. Itulah gearbox. Semoga video ini akan bermanfaat bagi yang mau maju. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.